Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan di sini saya perkenalan, nama saya Muhammad Nur Furqon, salah satu mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember dengan NIM 220810201292. Nah, di sini saya membuat video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Marmono Singgih, MSI. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan materi tentang kegagalan dan reorganisasi. Nah, di sini pertama ada kegagalan perusahaan. Nah, di sini pengertian dari kegagalan perusahaan adalah eh, kegagalan atau kebangkrutan perusahaan adalah suatu kondisi di saat perusahaan mengalami ketidakcukupan dana untuk menjalankan usahanya. Menurut Lesmana, kebangkrutan adalah ketidakpastian mengenai kemampuan atas suatu perusahaan untuk melanjutkan kegiatan operasinya jika kondisi keuangan yang dimiliki mengalami penurunan. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan, menyatakan bahwa kebangkrutan sebagai suatu situasi yang dinyatakan valid oleh keputusan pengadilan. Nah, yang kedua ada faktor penyebab kegagalan perusahaan. Nah, di sini ada dua faktor. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Nah, yang pertama faktor internal itu pasti sudah tahu ya, yang disebabkan oleh di dalam perusahaan itu sendiri. Nah, yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu faktor yang asalnya dari luar yang mempengaruhi perusahaan. Nah, di sini saya akan menyebutkan contoh faktor penyebab kegagalan. Yang pertama dari segi faktor internal. Yang pertama itu ada sumber daya manusia dan etika. Nah, di sini jika kita dari perusahaan atau organisasi tidak memiliki SDM yang sangat baik, bahkan memiliki SDM yang buruk, maka dalam pengorganisasian dalam perusahaan itu akan apa ya namanya rusak atau rancu, tidak baik untuk kedepannya. Dan ketika etika kerja pun tidak dimiliki oleh SDM-SDM tersebut, maka kan tidak akan eh, usaha itu tidak akan ikut berkembang dengan adanya SDM dan etika kerja yang sangat buruk itu. Yang kedua ada visi dan misi yang tidak jelas. Nah, sudah sudah anu kan ya, sudah jelas kan ya di sini dengan perusahaan di awal tidak memiliki visi dan misi yang jelas, maka perusahaan itu akan tidak memiliki tujuan berkelanjutan yang baik untuk masa depannya. Yang ketiga tidak konsisten. Nah, di sini kan konsisten itu sangat penting bagi perusahaan. Konsisten itu kan berarti kita harus fokus tentang apa yang kita jalankan. Dan kalau perusahaan tidak fokus apa yang dijalankan, pasti akan mengalami bentrok atau rancu untuk kedepannya. Yang keempat, manajemen yang buruk. Nah, di sini manajemen kan merupakan sebuah fondasi yang bisa menentukan keberhasilan dan kegagalan dari perusahaan. Nah, di sini kan di sini manajemen itu bagian pengelolaan dan pengorganisasian bisnis. Nah, jika kita seorang manajer tidak memiliki kemampuan yang mumpuni dalam memanajemen di perusahaan tersebut, ya pasti banyaklah akan mengalami kegagalan karena manajemen itu sangat penting sekali di perusahaan. Yang kelima, terakhir kurangnya hubungan terhadap konsumen. Nah, di sini kita perusahaan itu tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa adanya konsumen, adanya hukum timbal balik. Kalau kita tidak memperbaiki hubungan dengan konsumen, pasti konsumen akan pergi menjadi customer perusahaan kita sendiri itu. Nah, yang kedua itu ada faktor eksternal. Di sini faktor eksternal yang pertama ada ekonomi. Nah, di sini kan faktor ekonomi itu eh, apa ya? Faktor ekonomi kan sangat kita tahu bahwa konsumsi dipengaruhi oleh kekayaan penduduk dan pelaku bisnis harus merencanakannya dengan tepat. Nah, beberapa pertimbangan utama meliputi tersedianya kredit dan jumlah pendapatan disposable di pasar tertentu, baik inflasi dan tingkat suku bunga dan GDP negara tertentu adalah faktor ekonomi lain yang dapat menghambat atau membantu usaha pemasaran perusahaan. Nah, yang kedua ada keyakinan dan sikap sosial. Nah, masyarakat memperlakukan kepercayaan, sikap, dan gaya hidup yang diadopsi oleh lingkungan sekitarnya. Sikap ini sering berubah karena orang berusaha untuk mengakomodasi tuntutan yang ditempatkan pada mereka oleh dunia di sekitar. Seperti yang mereka lakukan permintaan akan gaya pakaian, perangkat teknologi, aktivitas rekreasi, dan produk atau layanan yang lainnya meningkat sementara permintaan akan alternatif lain memudar. Nah, selanjutnya yang ketiga politik. Di sini faktor politik mencakup masalah hukum dan peraturan yang mengendalikan industri dan
bisnis perorangan. Yang keempat ada teknologi. Nah, di sini jika teknologi kan semakin hari semakin maju. Jika perusahaan tidak dapat menyesuaikan teknologi yang makin hari makin canggih, pasti akan perusahaan itu mengalami ketinggalan dan akhirnya orang-orang meninggalkan perusahaan kita memilih perusahaan yang lebih maju. Yang terakhir ada ekologi. Di sini ekologi itu konsep ini mengacu pada bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan fisik lebih dari sebelumnya. Dunia pada umumnya berkaitan dengan polusi dan hilangnya habitat dan keanekaragaman hayati. Nah, selanjutnya ada penyelesaian kegagalan perusahaan. Di sini ada dua penyelesaian ya. Yang pertama penyelesaian sukarela dan kedua penyelesaian melalui pengadilan. Yang pertama saya jelaskan penyelesaian sukarela. Di penyelesaian sukarela ada 3 poin. Yang pertama ada extension atau perpanjangan, yaitu menunda saat jatuh tempo kredit yang diberikan kepada perusahaan. Yang kedua composition, yaitu para kreditur atau investor bersedia menerima pembayaran sebagai tagihannya dan merelakan sebagian yang lainnya tidak berbayar. Yang ketiga liquidation by voluntary agreement. Di sini para kreditur secara bersama memutuskan meminta likuidasi perusahaan secara informal. Nah, yang kedua ada penyelesaian melalui pengadilan. Di sini liquidation atau likuidasi. Nah, di sini apabila keuangan perusahaan sudah tidak bisa diperbaiki lagi, maka likuidasi merupakan satu-satunya alternatif penyelesaian. Di sini pihak yang bisa mengajukan atau meminta dilikuidasi atau kepalitan yang pertama ada debitur, yang kedua seorang atau lebih debitur, yang ketiga ada jaksa. Nah, selanjutnya tentang reorganisasi. Nah, di sini pengertian reorganisasi. Reorganisasi itu adalah suatu upaya untuk menjaga perusahaan tetap hidup dengan mengubah struktur modalnya atau pemodelan ulang struktur modal. Dalam situasi ekonomi dan bisnis yang tidak menggembirakan, perusahaan sering terpaksa harus bertahan dengan apa yang telah ada. Reorganisasi ini dalam aspek finansial dilakukan untuk memperkecil beban finansial yang tetap sifatnya. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis reorganisasi. Nah, di sini ada 3 jenis reorganisasi ya. Yang pertama, reorganisasi portofolio atau aset. Reorganisasi portofolio merupakan kegiatan penyusunan portofolio perusahaan supaya kinerja perusahaan menjadi semakin baik. Yang termasuk ke dalam portofolio perusahaan adalah setiap aset, lini bisnis, divisi, unit usaha atau SBU, dan maupun anak perusahaan. Yang kedua ada reorganisasi modal atau keuangan. Nah, di sini reorganisasi modal atau keuangan adalah penyusunan ulang komposisi modal perusahaan supaya kinerja keuangan menjadi lebih sehat. Kesehatan perusahaan dapat diukur berdasarkan rasio kesehatan yang antara lain tingkat efisiensi, tingkat efektivitas, profitabilitas, tingkat likuiditas, tingkat perputaran aset, leverage ratio, dan market ratio. Nah, yang ketiga ada reorganisasi manajemen atau organisasi. Reorganisasi manajemen dan organisasi merupakan penyusunan ulang komposisi manajemen, struktur organisasi, pembagian kerja, sistem operasional, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah manajerial dan organisasi. Nah, yang keenam ada langkah-langkah melakukan reorganisasi. Nah, dapat kita lihat ada 2 ya langkah-langkahnya. Yang pertama menentukan nilai perusahaan. Di sini menentukan nilai perusahaan itu penilaian yang sering digunakan dan yang termasuk sederhana adalah menghitung nilai perusahaan berdasarkan tingkat kapitalisasi. Yang kedua menentukan struktur modal yang baru. Nah, struktur modal tersebut bertujuan mengurangi beban tetap atau bunga agar perusahaan bisa beroperasi dengan lebih fleksibel. Untuk mengurangi beban tetap tersebut, total hutang biasanya akan dikurangi. Jika tidak ada lagi harapan bahwa operasi perusahaan akan berhasil, maka likuidasi merupakan alternatif satu-satunya yang mungkin dapat dilakukan oleh perusahaan. Nah, sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan tentang kegagalan perusahaan dan reorganisasi tadi. Jika saya ada salah kata maupun salah perilaku, mohon dimaafkan karena saya masih dalam tahap saya ataupun kalian sedang tahap pembelajaran bersama. Semoga dapat bermanfaat dari apa yang saya jelaskan tadi. Semoga menambah ilmu untuk kita semua. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, jangan lupa subscribe, like, dan komen.